Oke, di sini untuk ukuran tasnya, tinggi tasnya adalah 17,5 cm, kemudian panjang tasnya dari ujung sini hingga ke ujung berikutnya sini adalah 26,5 cm. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 7 cm, dan panjang di sampingnya dari sini hingga ke sisi satunya lagi itu 53 cm. Oke, berikutnya di sini aku sudah siapkan gambar. Nah, untuk gambarnya ini bisa teman-teman screenshot juga. Ini untuk ukuran kain furing dan busa ati serta resletingnya lengkap di sini. Oke, yang pertama kita akan bikin saku bagian dalam. Resletingnya dengan ukuran 19 cm di sini. Aku cekrik bagian tengahnya atau potong sedikit ya untuk menandakan bagian tengah resleting. Kemudian berikutnya kita akan pasang kepala resletingnya. Kita buka sedikit, kemudian masukkan kepalanya seperti ini. Kemudian dorong kepalanya dan tarik ke bagian tengah seperti ini. Dan berikutnya kita akan pasang lidah bagian samping. Di sini aku sudah siapkan kain. Kita jahit lurus dengan jarak jahitan 1 cm. Nah, setelah selesai dijahit, kemudian kita balik seperti ini. Kemudian kita jahit tindas dari atas. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi. Nah, berikutnya kita akan pasang lidah bagian atas. Kita paskan bagian tengah kain dengan bagian tengah resleting. Kemudian jahit lurus dengan jarak 1 cm. Nah, setelah selesai dijahit seperti ini, kemudian ini kainnya kita balik dan kita jahit tindas dari atas, sama seperti bagian samping ini ya. Kita jahit tindas lurus. Nah, berikutnya kita pasang bagian bawah, paskan bagian tengahnya dengan resleting, kemudian jahit lurus dengan jarak 1 cm. Kemudian setelah itu kita balik dan jahit tindas, sama seperti bagian atas ini. Nah, ini sudah selesai hasilnya untuk saku bagian dalam. Untuk belakangnya seperti ini bentuknya. Kemudian bagian yang belum terjahit ini kita bisa clean kecil, kemudian kita jahit keliling. Ini sebagai pengganti obras biar kainnya atau benangnya tidak berserautan. Nah, ini untuk bagian utamanya. Aku akan beri tanda dulu. Beri tanda kurang lebihnya sekitar 12 cm. Dan kita jahit dari titik ini hingga keliling hingga ke titik berikutnya di sini ya. Nah, lubang ini akan kita gunakan untuk memasukkan busa ati. Oke, ini hasilnya. Ini lubangnya. Lubangnya di sini, kainnya kita balik keluar seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masukkan busa ati. Nah, untuk busa atinya, kalau misalkan masuknya agak susah, ini bisa kita potong, kita sesuaikan dengan ukuran kainnya yang kira-kira bisa masuk ke dalam kain. Kita masukkan busa atinya perlahan sambil dirapikan. Hasilnya seperti ini. Nah, bagian lubang yang terbuka ini kita akan rapikan lagi, kemudian kita akan tutup bagian sini. Nah, ini berikutnya kita akan jahit tindas keliling sampai selesai. Oke, hasilnya seperti ini. Ini udah aku jahit tindas. Kemudian aku juga jahit zigzag juga seperti ini. Biasanya lebih rapi lagi. Nah, lakukan caranya sama untuk bagian satunya lagi dan juga bagian samping. Oke, berikutnya kita akan pasang resleting utama. Di sini aku udah siapkan kain furingnya dan juga kain Vaseline. Nah, untuk kain Vaseline ini atau pelapis ini kita ukur dengan ukuran yang sama. Dan di sini di balik ini ada bagian yang kelap-kelip ini adalah lemnya. Ini kita tempelkan ke kain furing. Kita tempelkan ke kain furing seperti ini. Kemudian kita akan setrika biar menempel. Oke, di sini ada resleting utama, ukurannya 40 cm. Kemudian di sini aku udah beri tanda bagian tengah juga. Nah, berikutnya kita tempelkan kain dengan Vaseline ini ke bagian tengah resleting. Sematkan jarum pentul.
Kemudian untuk bagian kain furing yang tanpa biselin ini juga kita tambahkan ke bagian belakangnya. Paskan bagian tengah seperti ini. Sematkan juga jarum pentulnya. Nah, sebelum kita jahit lurus, bagian kedua ujungnya ini kita tekuk dengan lebar kira-kira 1,5 cm, dan kita jahit lurus atas bawah. Hasilnya seperti ini. Kedua ujungnya sudah aku lipat dengan lebar 1,5 cm. Kemudian kita jahit atas bawahnya. Sisakan lubang bagian tengah seperti ini untuk kita mengeluarkan resletingnya. Di sini kita keluarkan resletingnya pelan-pelan. Rapikan kainnya. Kemudian berikutnya kita akan jahit tindas keliling biar lebih rapi lagi. Hasilnya seperti ini. Melakukan hal yang sama untuk sisi yang satu lagi. Dan berikutnya kita akan ukur turun 3 cm untuk memasang resleting utama. Di sini kita paskan resleting dengan bagian tengah badan utama. Kita paskan bagian tengahnya, kemudian kita turunkan 3 cm dari atas. Kemudian kita jahit lurus. Seperti ini setelah dibalik. Untuk lebar lidahnya ini setelah dijahit ini kurang lebihnya 3 cm. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi. Oke, ini udah aku pasang kedua-duanya. Nah, untuk lebar keseluruhan bagian resleting utama ini sama dengan lebar alas tasnya. Berikutnya kita pasang saku dalam. Kita letakkan di bawah lidah resleting utama. Dan kita paskan juga bagian sakunya ini ke bagian tengah badan utamanya. Kemudian kita tekuk seperti ini. Kita tekuk keliling. Kemudian berikutnya kita akan jahit tindas dari luar. Nah, hasilnya seperti ini untuk saku dalamnya. Ini bagian dalamnya seperti ini. Ini bagian samping tasnya, sudah aku jahit keliling. Kemudian aku juga jahit tindas zigzag seperti ini biar lebih rapi lagi. Berikutnya kita akan pasang atau satukan dengan badan utama. Nah, mulai penyatuannya kita turunkan 3 cm dari atas atau sesuaikan dengan letak resleting utama. Jadi kita paskan bagian samping ini dengan lidah resleting utama seperti ini. Sematkan jarum pentul. Kita satukan dengan jarum pentul keliling. Kemudian kita akan mulai jahit dari ujung badan samping hingga ke ujung badan samping berikutnya. Jadi kita keliling seperti ini. Ini hasilnya seperti ini setelah kita jahit keliling. Nah, berikutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian badan satunya lagi. Kita rapikan dengan jarum pentul dulu, kemudian kita jahit keliling hingga tertutup semuanya. Kini akhirnya yang udah satukan semuanya seperti ini. Dan bagian dalamnya seperti ini. Ini ada saku dalam juga ya. Nah, berikutnya kita akan pasang kepala resletingnya. Kita pasang seperti ini, kita masukkan kepalanya ke dalam lidah resleting. Paskan, kemudian dorong sedikit, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, untuk bagian kedua ujungnya ini bisa kita tutup dengan stopper atau dengan rajutan atau kain. Berikutnya kita masukkan kain furing ini ke dalam rajutan. Kita masukkan, kita rapikan. Kemudian kita akan jahit. Di sini aku jahit pakai tangan saja. Kalau misalkan mau pakai jahitan mesin juga boleh. Kita jahit hingga menempel di rajutannya. Ini hasil akhirnya. Untuk resletingnya, kedua ujungnya aku pasang rajutan. Aku bikin single crochet bolak-balik. Kemudian aku jahit ke bagian ujung resleting seperti ini. Dan tutorialnya udah selesai.
Makasih untuk menonton videoku kali ini, dan aku minta maaf jika masih banyak kekurangan yang aku buat di video ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum, salam rajut.